Kali ini sebuah cerita tentang Abu Nawas dibuat kaget karena melihat Nabi Khidir nyamar jadi pemulung. Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis, kasih like, komen, share, klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu pagi di kota Baghdad, tatkala matahari baru naik sejengkal dari ufuk timur, udara pasar beraroma rempah dan madu. Suara para pedagang bersahut-sahutan seperti burung di taman, dan di antara keramaian itu, tampaklah seorang lelaki berwajah jenaka, berjanggut rapi, berpakaian sederhana namun bersih. Dialah Abu Nawas, pujangga istana dan penggoda segala kebekuan. Hari itu, Abu Nawas baru saja pulang dari istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia baru saja menundukkan Khalifah dengan sebuah syair yang memikat, hingga seisi istana bertepuk tangan dan menyebut namanya. Abu Nawas, engkau benar-benar lidah emas Baghdad, kata sang Khalifah sambil tertawa puas. Ucapan itu, meski ringan, terasa seperti madu yang menetes ke dalam dada Abu Nawas. Ia berjalan ke pasar dengan dada menengadah. Langkahnya seperti menari di atas kesombongan kecil yang baru tumbuh. Ah, siapakah yang lebih pandai dari Abu Nawas di negeri ini? Gumamnya dalam hati. Bahkan menteri pun tak mampu berbalas pantun denganku. Dan ketika seorang penjual kurma menunduk memberi salam, Abu Nawas menjawab dengan senyum separuh, lalu berkata, "Hati-hati, kawan, jangan terlalu lama menunduk. Nanti dikira sedang sujud kepada Abu Nawas." Penjual kurma tertawa terpaksa, sementara di sekitar mereka, beberapa orang ikut tersenyum geli. Demikianlah Abu Nawas hari itu. Lidahnya manis tapi beracun kecil. Candanya tajam tapi menyenangkan bagi mereka yang tak mengerti kedalaman hatinya. Sampai akhirnya, di ujung pasar Baghdad yang ramai, di dekat tumpukan karung gandum dan sisa-sisa sampah pasar, tampaklah seorang tua berpakaian compang-camping, dengan wajah penuh debu, tangannya menggenggam karung lusuh, memungut sisa roti yang jatuh ke tanah. Abu Nawas menatapnya sambil menutup hidung. "Wahai orang tua, apakah engkau tak malu mengais rezeki di antara kotoran? Baghdad ini penuh pekerjaan mulia. Mengapa memilih jadi pemulung?" Pemulung itu mengangkat kepala perlahan. Wajahnya tenang, matanya jernih seperti sungai di musim semi. Ia menjawab dengan suara lembut tapi menggema. "Tuan, setiap orang memungut apa yang telah dijatuhkan oleh yang lebih tinggi darinya. Kadang roti, kadang kesombongan." Abu Nawas tertawa keras. "Haha, engkau fasih juga berbicara untuk orang yang baunya seperti kandang kambing. Seandainya engkau jadi penyair, mungkin bisa jadi pesaingku." Pemulung itu menatapnya sebentar, lalu berkata lirih, "Barang siapa terlalu bangga pada lidahnya, kelak lidah itu akan ia gigit sendiri." Ucapan itu seperti angin dingin yang menelusup di antara lipatan jubah Abu Nawas. Namun ia menepis rasa itu dengan tawa lebar. "Hahaha, sudahlah, wahai kakek pemulung, engkau pandai berbicara, tapi lihatlah dirimu, pakaianmu robek, rambutmu kusut, seolah dunia sudah menolakmu." Orang-orang di sekitar pasar tertawa bersama Abu Nawas. Si tua itu hanya tersenyum samar, menunduk, lalu berkata, "Barangkali yang robek bukan pakaianku, tapi hatimu, wahai penyair kebanggaan Khalifah." Namun Abu Nawas tak mendengar kata terakhir itu. Ia sudah berlalu, meninggalkan pemulung itu dengan tawa kecil di bibir. Langit masih cerah. Burung masih berkicau, namun entah mengapa, udara terasa sedikit lebih berat. Seekor gagak terbang melintas rendah, menatap Abu Nawas seolah ingin memperingatkan sesuatu. Dan di kejauhan, dari balik awan tipis, ada sepasang mata yang memandangnya dengan penuh kasih dan rahasia. Mata yang kelak akan membuat Baghdad bergetar. Beberapa hari telah berlalu sejak peristiwa di pasar itu. Abu Nawas kembali menjalani hari-harinya yang penuh senda gurau. Ia berjalan di antara lorong Baghdad, menebar canda pada setiap penjuru seperti biasa. Namun, diam-diam, bayangan si pemulung tua itu masih sesekali menyeberang dalam pikirannya. Ada sesuatu dalam tatapan lelaki lusuh itu yang tak biasa, jernih namun dalam, lembut namun mengguncang. Tapi Abu Nawas, sebagaimana sifatnya, selalu menepis rasa aneh dengan tawa. "Ah,
Barangkali itu hanya perasaan penyair yang terlalu peka, ujarnya pada diri sendiri sambil meneguk air dari kendi. Pada suatu petang, ketika matahari condong ke barat dan cahaya berwarna tembaga membasuh dinding-dinding kota, Abu Nawas melewati gerbang besar Baghdad. Di sanalah tempat orang-orang miskin berkumpul mencari sisa roti dari para musafir. Dan di situ pula, di antara tumpukan karung dan debu jalanan, berdirilah pemulung tua itu lagi. Ia tengah memungut potongan roti kering yang dilempar kuda pedagang. Gerakannya lambat, seolah tak peduli pada dunia. Abu Nawas berhenti. "Loh, ini dia si pemulung filsuf itu lagi," katanya sambil tertawa kecil. "Masih juga kau di sini, kakek debu?" Pemulung itu menatapnya tanpa amarah, lalu berkata, "Dan engkau, wahai Abu Nawas, masih juga di sini, di gerbang antara dunia yang tinggi dan dunia yang rendah." Abu Nawas mengerutkan dahi. "Gerbang? Apa maksudmu?" "Aku di sini karena hendak berjalan ke taman istana, bukan mencari gerbang gaib." Si tua tersenyum lembut. Semua yang sombong akan sampai pada gerbangnya sendiri. Gerbang yang hanya bisa dibuka dengan kerendahan hati. Orang-orang di sekitar mereka mulai memperhatikan percakapan itu. Ada yang tertawa kecil, ada yang berbisik. Si kakek ini lagi-lagi bicara seperti nabi. Abu Nawas, yang tak ingin kalah, menjawab, "Hahaha, kalau begitu biarlah aku jadi penjaga gerbang itu. Kakek, aku akan menagih tiket bagi siapapun yang hendak lewat." Pemulung itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Engkau bisa menjadi penjaga gerbang, wahai Abu Nawas. Tapi jangan lupa, penjaga pun kelak harus melewatinya." Ucapan itu menancap pelan dalam hati sang penyair. Namun lagi-lagi ia menutupi rasa gelisahnya dengan tawa. "Baiklah, baiklah. Aku menyerah pada kebijaksanaanmu, wahai pemulung suci. Tapi sekarang biarlah aku pergi, karena aku harus menghibur Khalifah. Tidak semua orang punya waktu mengais remah seperti dirimu." Pemulung itu hanya menunduk. "Betul, Tuan. Tak semua orang bisa memungut remah, sebab sebagian dari mereka adalah remah itu sendiri." Abu Nawas melangkah pergi, pura-pura tak peduli. Tapi di dalam dadanya, ada getaran aneh seperti seruling yang dipetik oleh angin sore. Menjelang senja, ketika ia melangkah di jalan menuju taman istana, awan tipis di langit berubah warna menjadi kelabu keunguan. Angin bertiup pelan tapi membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang asing. Seekor burung elang tiba-tiba menjerit dan terbang rendah, melintas di atas kepala Abu Nawas. Ia berhenti sejenak dan menatap langit. Aneh sekali. Sepertinya Baghdad akan hujan, tapi kenapa anginnya dingin seperti embun di kuburan? Gumamnya. Dan jauh di belakang, dari arah gerbang kota, pemulung tua itu menatapnya. Senyumnya samar, tapi matanya berkilat, seperti seseorang yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Pada keesokan harinya, suasana Baghdad tampak sedikit muram. Langit berwarna tembaga, seolah matahari enggan menampakkan wajahnya sepenuhnya. Angin berembus membawa debu halus yang menari di sepanjang jalan. Abu Nawas keluar dari rumahnya dengan jubah baru yang dibelikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Kainnya lembut, berwarna hijau zamrud, berkilau di bawah cahaya redup pagi. "Ah, pantaslah jika Khalifah menyebutku penyair paling cemerlang," gumamnya sambil menepuk-nepuk dadanya. "Lihatlah, bahkan angin pun berputar di sekelilingku, bukan padaku." Ia berjalan menuju pasar, di mana para pedagang sudah mengenalnya. Setiap kali Abu Nawas lewat, selalu ada yang berseru, "Wahai Abu Nawas, hiburlah kami dengan syairmu." Dan Abu Nawas pun akan membalas dengan senyum dan sedikit kelakar. Namun hari itu, di antara riuh pasar, tampak sosok yang tak asing di sudut jalan. Pemulung tua itu lagi, tengah duduk di bawah pohon kurma yang meranggas. Abu Nawas terhenti. Si pemulung filsuf lagi. Apakah engkau kini hendak memberiku pelajaran baru tentang kesombongan, wahai kakek hikmah?" Pemulung itu mengangkat wajahnya perlahan. Di matanya tidak ada amarah, hanya kedalaman yang sulit ditebak. "Aku tidak hendak mengajar, wahai penyair. Aku hanya memungut apa yang orang buang."
Abu Nawas tertawa. Suaranya lantang sampai memantul di dinding pasar. Kalau begitu, mungkinkah kau mau memungut sedikit kata-kataku juga? Siapa tahu bisa kau tukar dengan sepotong roti. Orang-orang di sekitar mereka tertawa. Beberapa pedagang bahkan berhenti berdagang hanya untuk mendengarkan. Si pemulung menatap Abu Nawas, lalu berkata pelan, "Barang siapa memperjualkan kata, akan membeli diam dengan harga mahal." Abu Nawas mendengus. "Hahaha, kalimatmu seperti teka-teki yang tak laku dijual. Tapi baiklah, aku akan memberimu pelajaran balasan." Ia kemudian berseru dengan nada menggoda. "Wahai orang Baghdad, lihatlah, di kota megah ini ada dua jenis manusia. Yang satu menjual syair dan mendapat emas, yang satu mengais sampah dan mendapat debu. Pilihlah siapa yang lebih bijak." Gelak tawa pun pecah. Anak-anak menirukan ejekan Abu Nawas. Beberapa melemparkan kulit buah ke arah si tua. Namun pemulung itu hanya menunduk, mengangkat potongan roti yang kotor, dan meniup debunya perlahan. "Wahai Abu Nawas," katanya tenang, "kadang yang tampak kotor justru yang masih bisa dimakan, dan yang tampak indah justru sudah basi." Kata-kata itu membuat tawa orang-orang perlahan padam. Ada sesuatu dalam nada suaranya, bukan marah, tapi seperti gema yang lahir dari kedalaman yang tak terlihat. Abu Nawas berusaha menutup rasa tidak enaknya dengan tertawa keras. "Hahaha, sudahlah. Kakek suci, aku bukan ulama, hanya penghibur. Jangan terlalu serius." Pemulung itu menatap langit, lalu berkata lirih, hampir seperti berbicara pada angin. "Dan penghibur pun akan diuji, apakah ia menghibur karena kasih, atau karena kesombongan." Setelah berkata begitu, si tua bangkit perlahan, membungkuk mengambil tongkatnya, lalu berjalan menjauh di antara debu dan cahaya senja yang mulai pudar. Abu Nawas berdiri terpaku. Ia ingin membalas, tapi lidahnya terasa keluh. Entah kenapa, langkah si tua terasa sangat lambat namun setiap geraknya meninggalkan gema di dada Abu Nawas. Tiba-tiba, angin bertiup keras. Pasar berguncang pelan. Atap tenda berderak. Seekor unta mengaum gelisah. Langit, yang tadinya jingga, berubah menjadi abu-abu gelap. Seorang pedagang berteriak, "Aneh, tak ada awan hitam di pagi hari, tapi mengapa langit tiba-tiba seperti malam?" Abu Nawas menengadah. Langit berputar. Awan berlari cepat seperti dikejar badai. Dalam gemuruh itu, terdengar bisikan lembut, nyaris tak terdengar, tapi jelas menyebut namanya. "Abu Nawas." Ia terperanjat. "Siapa? Siapa yang memanggilku?" Namun angin hanya menjawab dengan desis panjang. Roti di tangan si pemulung yang tadi tertinggal di tanah tiba-tiba berkilat, seolah disinari cahaya dari langit. Dan di tengah hiruk-pikuk orang yang mulai berlarian mencari tempat berteduh, Abu Nawas berdiri diam, jantungnya berdegup tak beraturan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang gemar bercanda, ia merasa takut pada kata-katanya sendiri. Hari itu, Baghdad seolah berubah wajah. Langitnya tak lagi biru. Udara yang biasanya harum rempah kini berbau tanah dan logam. Burung-burung menukik rendah. Kuda-kuda meringkik tanpa sebab. Abu Nawas berjalan tergesa di antara lorong pasar. Jubah hijau zamrudnya berkibar tertiup angin yang tak lazim dinginnya. Ia baru saja meninggalkan tempat di mana ia mengejek si pemulung tua itu. Tapi semakin jauh ia melangkah, semakin berat langkahnya terasa. "Ini aneh," gumamnya. "Baghdad tak pernah berangin begini. Bahkan musim dingin pun tak setajam ini." Seorang ibu penjual gandum menutup dagangannya. "Wahai Abu Nawas," katanya, "aku belum pernah melihat langit semuram ini sejak banjir besar 20 tahun silam. Mungkin Tuhan sedang menegur manusia." Abu Nawas tertawa hambar. "Kalau begitu semoga tegurannya lembut. Karena aku tak sanggup menanggung amarah langit hanya karena canda kecil." Namun, tepat setelah kata-kata itu meluncur, petir menyambar jauh di arah barat. Suaranya menggema, bukan seperti guruh biasa, melainkan seperti bunyi dua batu besar yang disatukan oleh tangan gaib. Orang-orang berlari menuju rumah. Abu Nawas menatap langit, dan di antara kilatan itu, ia melihat sesuatu.
sekelebat cahaya berwujud bayangan manusia, berdiri di atas atap masjid tua. Ia memicingkan mata. Apakah itu bayangan atau seseorang? Bisiknya. Namun begitu ia berkedip, bayangan itu lenyap. Lalu tiba-tiba, angin berhenti. Sunyi menggantung di udara. Begitu sunyi hingga Abu Nawas dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Di tengah keheningan itu, sebuah suara terdengar lembut. Tak dari bumi dan tak pula dari langit. Wahai Abu Nawas, mengapa engkau mempermainkan yang hina? Padahal engkau sendiri hanya setitik dari kehinaan yang lebih besar. Suara itu lembut, tapi menusuk seperti pisau. Abu Nawas menoleh ke sekeliling. Tak ada siapapun. Siapa yang berkata itu? Suara itu menjawab lagi. Kali ini datang dari arah hatinya sendiri. Kau menertawakan yang mengais remah. Padahal engkau sendiri hidup dari remah belas kasih Tuhan. Abu Nawas mundur beberapa langkah. Dadanya berdebar. Tidak. Ini pasti permainan pikiranku. Serunya sambil menepuk kepala. Namun bumi bergetar pelan. Seekor keledai meringkik keras. Dan di langit muncul pusaran awan berbentuk lingkaran cahaya yang berputar seperti mata raksasa. Orang-orang menjerit dan berlari. Abu Nawas jatuh berlutut. Ia memejamkan mata, dan dalam gelap pandangnya, ia melihat bayangan si pemulung tua, berdiri di bawah hujan cahaya yang turun dari langit. Abu Nawas, suara itu kembali. Engkau telah mencicipi manisnya pujian, kini rasakan getirnya kesombongan. Abu Nawas menunduk, tubuhnya gemetar. Aku hanya bergurau, Tuan siapapun engkau. Tapi suara itu tak menjawab lagi. Hanya angin yang menyapu wajahnya. Lembut seperti usapan tangan seorang ayah yang memaafkan anaknya. Namun dingin seperti pesan dari dunia lain. Langit perlahan cerah kembali, tapi Baghdad tetap muram. Orang-orang mulai keluar dari persembunyian mereka, berbisik-bisik tentang keanehan tadi. Ada yang bersumpah melihat cahaya di atas menara. Ada yang mengatakan mendengar nama Abu Nawas disebut-sebut oleh suara gaib. Abu Nawas sendiri berjalan pulang dengan langkah gontai. Ia menatap ke arah pasar yang telah sepi, lalu bergumam. Apakah ini peringatan, ataukah permainan langit terhadap seorang badut istana? Malam itu, Abu Nawas tidak tidur. Ia duduk di serambi rumahnya, menatap langit yang kini tenang. Tapi di benaknya, suara tadi terus bergema, mengulang satu kalimat yang membuat hatinya nyeri. Engkau hidup dari remah belas kasih Tuhan. Dan di kejauhan, di bawah bayang-bayang gerbang Baghdad, pemulung tua itu duduk bersila, menatap arah rumah Abu Nawas sambil tersenyum lembut. Di tangannya, ia memegang sepotong roti utuh, bersih dan bercahaya, seolah baru saja turun dari surga. Malam turun di Baghdad dengan langkah yang aneh. Tak ada bintang, tak ada nyanyian jangkrik, hanya kesunyian yang menggantung di udara seperti kain hitam yang menutupi langit. Abu Nawas duduk di depan rumahnya, menatap kosong ke arah jalan. Di tangannya, cangkir anggur madu yang sejak tadi tak juga diminum. Barangkali aku hanya terlalu lelah, bisiknya. Mungkin suara tadi hanyalah gema dari pikiranku sendiri. Namun ketika ia hendak berdiri, sebuah angin lembut bertiup, tidak kencang, tapi membawa aroma yang belum pernah ia hirup seumur hidup. Harumnya seperti air dari surga, menenangkan namun mengguncang dada. Dedaunan di halaman rumah bergetar pelan, dan seberkas cahaya turun dari langit, jatuh seperti kabut keemasan di hadapannya. Abu Nawas tertegun. Subhanallah. Cahaya itu berpendar, berputar, lalu dari dalamnya terdengar suara, bukan suara manusia, bukan pula malaikat, tapi sesuatu di antara keduanya. Dalam, lembut, namun menggetarkan hati. Wahai Abu Nawas. Abu Nawas menunduk. Suaranya bergetar. Siapa engkau? Wahai cahaya yang berbicara. Suara itu menjawab. Aku adalah Khidir, hamba yang dititipkan rahasia oleh Tuhanmu. Aku datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Abu Nawas menelan ludahnya, tubuhnya gemetar. Nabi Khidir? Wahai junjungan yang berilmu di atas ilmu, bagaimana mungkin engkau berbicara kepada pendosa sepertiku? Cahaya itu berputar perlahan,
menebarkan bayangan lembut di sekelilingnya. Tiadalah engkau lebih buruk dari yang lain, wahai Abu Nawas. Hanya saja engkau lupa bahwa kata-kata yang lahir dari lidahmu adalah amanah. Lidahmu tajam, tapi hatimu harus lebih tajam lagi untuk menebas kesombongan. Abu Nawas terisak. Aku hanya bergurau. Aku tak bermaksud menista. Tidak setiap gurauan ringan bagi yang mendengarnya. Kadang, sebuah tawa kecil bisa menjadi batu yang menghantam jiwa yang rapuh. Kata-kata itu menembus Abu Nawas seperti pisau dari cahaya. Ia berlutut, menunduk ke tanah. Air matanya jatuh membasahi pasir. Wahai Khidir, aku hanyalah manusia yang dungu, terlalu sering bersembunyi di balik jenaka. Aku takut jika langit telah mencatat dosaku sebagai hinaan terhadap hamba-Mu. Suara itu semakin lembut. Ketahuilah, Abu Nawas, manusia diuji bukan dengan penderitaan saja, tapi juga dengan kelucuan dan kecerdikan. Sebab yang pandai berolok akan lupa pada cermin dirinya sendiri. Abu Nawas memejamkan mata. Dalam keheningan itu, ia mendengar gema lain, lebih halus, seolah datang dari dalam dadanya sendiri. Jadilah engkau pelipur lara, bukan penambah luka. Jadilah cermin, bukan penentu aib. Dan bila engkau menertawakan dunia, pastikan tawa itu tak menampar langit. Tiba-tiba, angin berhenti. Cahaya itu perlahan menipis, meninggalkan jejak seperti kabut di atas air. Abu Nawas masih berlutut, dan dari jauh, terdengar kokok ayam pertama, tanda malam mulai bergeser ke fajar. Ia menatap ke langit. Langit sudah bersih, biru pucat seperti baru saja dimandikan. Namun di jantungnya, masih bergema suara itu, lembut tapi jelas. Aku tidak datang untuk menghukummu, Abu Nawas. Aku datang agar engkau mengenal dirimu. Abu Nawas tersenyum kecil, air mata masih menetes di pipinya. Kalau begitu, wahai Nabi Khidir, izinkan aku menebus ucapanku dengan amal, bukan dengan syair. Dan ketika cahaya benar-benar lenyap, dari arah jalan terdengar suara langkah perlahan. Langkah seorang tua yang memungut remah roti, sama seperti dulu di pasar. Abu Nawas tahu, itu bukan sekadar pemulung. Itu adalah rahasia yang menjelma menjadi manusia, hanya untuk menguji hatinya. Hari berganti hari, namun hati Abu Nawas tak juga tenang. Sejak malam itu, malam ketika cahaya turun dan suara Nabi Khidir menembus jiwanya, ia tak lagi menulis syair, tak lagi datang ke istana, bahkan tawa pun meninggalkannya. Orang-orang Baghdad mulai bertanya-tanya, apakah Abu Nawas sakit? Apa yang membuat lidah paling tajam di Baghdad kini bungkam? Namun tak seorang pun tahu bahwa penyair agung itu sedang memikul beban yang tak tampak. Beban dari satu ejekan kecil yang ternyata mengguncang langit. Suatu pagi, Abu Nawas berdiri di depan pintu rumahnya, menatap arah gerbang kota tempat ia terakhir kali melihat si pemulung tua. Ia menunduk, memegang tongkat, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kalau aku pernah mencari kebijaksanaan dari istana, kini biarlah aku mencarinya di jalanan. Maka berangkatlah ia. Ia berjalan meninggalkan Baghdad, tanpa pelayan, tanpa unta, hanya dengan sehelai jubah dan sepotong roti. Ia menempuh jalan berdebu menuju desa-desa, mencari sosok tua yang dulu ia ejek. Di setiap tempat yang ia singgahi, ia bertanya, apakah kalian pernah melihat seorang tua berpakaian lusuh, memungut sisa roti sambil tersenyum? Orang-orang menggeleng. Ada pula yang berkata, banyak pemulung di Baghdad, tapi yang engkau sebut seolah bukan manusia, melainkan cahaya yang menitis. Abu Nawas hanya mengangguk dan meneruskan langkahnya. Ia berjalan melintasi sungai Tigris, menyusuri lembah yang penuh batu. Ia tidur di bawah pohon kurma, makan hanya dari sedekah para petani. Setiap malam, ia menatap bintang dan berdoa lirih. Ya Allah, jika engkau hendak menguji kesombonganku, maka jadikan aku serendah tanah, agar aku tak lagi memandang rendah sesama hamba-Mu. Pada malam ketiga perjalanannya, Abu Nawas bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang tua berpakaian putih duduk di tepi sungai. Wajahnya bersih, matanya menatap lembut seperti cahaya bulan yang jatuh di air. Tua itu berkata pelan,
Jangan kau cari aku dengan mata, wahai Abu Nawas. Carilah dengan hati yang telah bersih. Ketika Abu Nawas terbangun, air matanya menetes tanpa sebab. Ia merasa seperti anak kecil yang tersesat di tengah padang luas, sendirian namun dijaga oleh tangan yang tak terlihat. Hari berikutnya, ia sampai di sebuah dusun kecil di tepi sungai. Ada seorang bocah sedang memungut sisa gandum yang tercecer. Abu Nawas menghampirinya dan bertanya, "Anak kecil, mengapa engkau mengais sisa biji yang telah jatuh?" Bocah itu menjawab dengan polos, "Karena setiap biji masih bisa tumbuh kalau ditanam lagi." Jawaban itu membuat Abu Nawas tersenyum samar. Ia menepuk bahu si bocah, lalu berkata, "Terima kasih, Nak. Engkau baru saja menanamkan biji yang sama di hatiku." Malam pun tiba. Di bawah sinar bulan, Abu Nawas duduk di tepi Tigris, menatap pantulan wajahnya di air. "Dulu aku tertawa karena merasa pintar," gumamnya. "Kini aku menangis karena baru tahu betapa bodohnya aku." Air mengalir pelan, memantulkan bintang-bintang di langit. Angin menyapu lembut jubahnya, dan dalam gemerisik air itu, Abu Nawas mendengar bisikan samar. Suara yang dulu pernah datang dari langit. "Wahai Abu Nawas, penyesalanmu telah mengetuk pintu. Satu langkah lagi, dan engkau akan melihat kebenaran dengan matamu sendiri." Abu Nawas menatap sekeliling, tapi hanya ada cahaya bulan dan suara riak air. Namun dadanya hangat, bukan karena angin, melainkan karena ia tahu, ia hampir sampai pada ujung perjalanannya. Fajar merekah di Baghdad dengan cahaya keperakan yang tenang. Sungai Tigris mengalir lembut, membawa pantulan langit seperti cermin panjang yang membelah bumi. Di tepinya, duduklah seorang lelaki berjubah kusam, wajahnya teduh, matanya menatap jauh. Dialah Abu Nawas, penyair yang kini tak lagi mencari pujian manusia, melainkan ridha Tuhannya. Sudah berhari-hari ia berdiam di sana, menunggu sesuatu yang ia sendiri tak tahu pasti. Kadang ia berbicara kepada air, kadang kepada dirinya sendiri. "Apakah aku menunggu ampunan, atau menunggu diampuni?" katanya lirih. Angin pagi berhembus membawa aroma basah tanah dan seruling penggembala dari kejauhan. Di seberang sungai, samar-samar tampak sesosok tua berjalan perlahan, memegang tongkat, mengenakan pakaian lusuh yang pernah ia lihat dulu di pasar Baghdad. Abu Nawas terperanjat. "Demi Allah, itu dia!" serunya, lalu berlari menyeberangi jembatan bambu kecil. Ketika ia tiba di seberang, lelaki tua itu tengah duduk di atas batu, menatap air mengalir. Wajahnya tetap sama, lembut, tenang, dan bercahaya dari dalam. Abu Nawas berlutut di hadapannya. Suaranya bergetar. "Wahai orang tua, ampuni aku. Aku telah menistakanmu dengan lidahku yang lancang. Aku telah tertawa atas kehinaan yang ternyata adalah ujian untuk jiwaku sendiri." Pemulung itu menatapnya lama, lalu tersenyum. "Bangunlah, Abu Nawas. Engkau tidak menista aku, engkau menista bayangan yang kau lihat dalam dirimu sendiri." Abu Nawas menunduk. "Maka biarlah aku mencuci bayangan itu di sungai ini." Si tua mengangguk pelan. "Cucilah bukan dengan air, tapi dengan rendah hati." Abu Nawas menatap air sungai, lalu berkata, "Apakah engkau Nabi Khidir?" Angin berhenti. Burung-burung yang terbang di atas sungai seakan diam di udara. Dan lelaki tua itu berkata dengan suara lembut yang tak mungkin dimiliki manusia biasa, "Nama hanyalah pakaian, Abu Nawas. Kadang Khidir datang sebagai cahaya, kadang sebagai pemulung, kadang sebagai kata yang menegur hati. Yang penting bukan siapa aku, tapi apa yang telah engkau pelajari dariku." Air mata menetes di wajah Abu Nawas. "Kalau begitu, ajarilah aku satu hal terakhir, wahai guru rahasia." Si tua tersenyum. "Dengarlah, wahai penyair. Tuhan menyembunyikan hikmah di tempat yang tak disangka. Yang kotor bisa membawa kesucian, yang rendah bisa menuntun yang tinggi, dan yang menertawakan akhirnya akan menangis karena kasih." Abu Nawas memejamkan mata, dan dalam sekejap, angin berhembus lagi, lembut, harum, membawa rasa damai yang tak bisa diucapkan dengan kata.
Ketika ia membuka matanya, lelaki tua itu telah lenyap. Di tempatnya, hanya tersisa sepotong roti bersih di atas batu, roti yang tak basah oleh air sungai, dan berbau seperti bunga surga. Abu Nawas mengambil roti itu dengan tangan gemetar, lalu menatap ke langit. "Ya Allah," bisiknya, "Engkau turunkan teguran dalam rupa kehinaan, tapi Engkau angkat kehinaan itu menjadi guru bagiku. Sungguh, tiada kebijaksanaan yang lebih halus dari kasih Mu." Ia memecah roti itu, membagi dua, separuh ia makan, separuh ia lemparkan ke sungai. Roti itu tak tenggelam. Ia melayang di atas air, terbawa arus perlahan, mengalir menuju arah matahari terbit. Abu Nawas tersenyum. "Pergilah, wahai roti cahaya. Sampaikan kepada guruku bahwa muridnya kini telah belajar tertawa dengan hati yang sujud." Dan di langit timur, cahaya fajar menebar semakin terang. Langit Baghdad memantulkan warna keemasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di antara sinar itu, Abu Nawas merasa mendengar suara lembut. Suara yang dulu turun dari langit, kini berbisik di dalam dadanya sendiri. "Engkau telah mengenal dirimu, maka engkau telah mengenal Tuhanmu." Ia menunduk, menitikan air mata, lalu tertawa kecil, tawa yang bukan lagi ejekan, tapi pujian kepada Sang Maha Bijaksana.